Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sahabat LCA Ministry. Bagaimana kabar pagi hari ini? Saya yakin saudara ada dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan, sebelum melanjutkan segala aktivitas di sepanjang hari ini, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu teduh dan bersama dengan saya, mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur, terima kasih oleh karena kasih anugerah pertolongan Tuhan kami boleh ada sampai dengan hari ini dengan kekuatan kesehatan yang kau berikan bagi kami. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami membawa dan mempersembahkan hidup kami dalam tangan-Mu sebelum kami memulaikan segala kegiatan dan aktivitas kami. Kami memohon bimbingan dan tuntunan yang berasal daripada Tuhan agar kami tetap kuat, penuh semangat dan sukacita menjalani hari-hari kami. Terima kasih banyak Bapa. Inilah kami, inilah bejana hati kami yang siap diisi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ayat firman di pagi hari ini diambil dari Matius 5 ayat yang ke-12 yang berkata, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Judul firman Tuhan atau renungan pagi hari ini adalah upah di balik penderitaan. Haleluya. Saudara, memang tidak mudah untuk memahami apa maksud ucapan bahagia yang Yesus katakan. Miskin kok disuruh bahagia, berduka cita disuruh berbahagia, lemah lembut dikatakan bahagia, lapar dan haus pun disuruh berbahagia, murah hati dikatakan berbahagia, suci hati dikatakan berbahagia, yang membawa damai disuruh juga untuk tetap berbahagia. Bahkan yang lebih berat, dianiaya disuruh untuk berbahagia, dicela, difitnah pun dikatakan orang-orang yang berbahagia. Saudaraku, sangat sulit untuk kita memahami kata atau ungkapan berbahagia versi Tuhan Yesus atau ungkapan bahagia seperti yang kita baca di dalam Matius 5. Tapi mari kita sama-sama mengingat lagi definisi dari kata bahagia tersebut. Bahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram. Artinya bebas dari segala yang menyusahkan. Apakah ada orang yang seperti itu di dunia ini? Nggak ada ya. Saudara, ada ungkapan atau ada pesan yang mau Yesus sampaikan melalui makna berbahagialah orang yang seperti yang tertulis dalam perikop berbahagia. Karena kita atau orang-orang percaya dihadapkan dengan sebuah realita kehidupan bahwa di dunia ini penuh dengan ketidakbahagiaan. Dari setiap perkataan Tuhan Yesus tentang ungkapan bahagia, mari coba kita merenung sejenak. Di manakah kita harus mencari atau di manakah kebahagiaan itu? Dunia menawarkan kebahagiaan, benar, tetapi kebahagiaan yang berasal dari dunia bisa kita terima oleh logika. Contoh, kaya dulu baru bisa berbahagia. Namun saudara, kenyataannya orang kaya yang memiliki segala-galanya, tidur mungkin di tumpukan uang, tidur di kasur yang mahal, tetapi banyak orang kaya yang tidak bisa mengalami bahagia. Mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berbahagialah saudara ketika kita bisa tidur dengan nyenyak, walaupun mungkin bukan di kasur yang terbaik, tetapi
lagi tidur dengan nyenyak dan bisa bangun di pagi hari. Ada juga yang berpikir, saudara, bahwa bahagia itu ketika memiliki jabatan yang tinggi. Saudara, jabatan bukan jaminan untuk berbahagia. Semakin orang itu memiliki jabatan, pekerjaan makin banyak, dia banyak meninggalkan keluarga, rutinitasnya semakin padat, dan akhirnya dia temui bahwa dia tidak bahagia dengan apa yang dia dapat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang-orang mengejar kebahagiaan menurut cara dunia, menurut logika, dan pada akhirnya kebahagiaan yang mereka inginkan tidak pernah mereka dapatkan. Dan melalui khotbah di atas bukit, sebenarnya Yesus ingin mengungkapkan sesuatu yang sederhana. Yesus ingin katakan kepada kita bahwa cara berpikir manusia dalam meraih sebuah kebahagiaan tidaklah harus diukur dengan standar dunia. Yesus mau kita berbahagia menurut standar Allah, yaitu mencari dan menemukan Allah sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan yang sejati. Kita diingatkan bahwa kebahagiaan bukanlah masalah fisik. Jangan kita berpikir kalau saudara cantik maka saudara bahagia, kalau saudara ganteng maka saudara bahagia. Tidak. Ukuran kebahagiaan menurut Tuhan Yesus bukanlah secara fisik atau lahiriah. Begitupun ukuran kebahagiaan menurut standar Allah bukan karena kita memiliki materi yang berlimpah atau dicukupkan dalam segala hal, melainkan kebahagiaan itu bersumber dari Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang ditawarkan oleh dunia hanyalah bersifat sementara dan terbatas. Menjadi orang yang berbahagia diperlukan sebuah kesadaran dan kerendahan hati, serta selalu mengevaluasi diri kita tentang apa sebenarnya sih yang saya kejar ketika saya berada di tengah-tengah dunia ini. Orang yang berbahagia adalah seseorang yang mau menempatkan pengharapannya kepada Tuhan. Orang yang berbahagia, cara pandangnya itu berbeda dengan orang-orang dunia. Orang yang berbahagia adalah dia yang selalu mendengarkan Tuhan, dia yang selalu berdoa, dia yang selalu melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, nabi-nabi di zaman dahulu. Mereka berbahagia karena mereka memiliki pengharapan kepada Tuhan, mereka bergantung kepada Tuhan, sehingga walaupun penganiayaan datang dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tetap mempertahankan iman mereka kepada Allah, karena mereka tahu bahwa ada upah yang besar, ada upah kekal yang menanti mereka ketika mereka bisa melewati penganiayaan tersebut. Saudara, mari jadilah teladan dan tetaplah berbahagia dalam segala hal, tetap setia, tetap taat, jadi berkat sampai Tuhan Yesus datang kembali ke tengah-tengah dunia ini. Marilah kita meyakini, marilah kita percaya bahwa atas segala sesuatu yang kita lakukan berhubungan dengan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan upah yang sesuai seperti yang Tuhan janjikan dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadilah pemenang dalam kehidupan ini, tetaplah andalkan Tuhan, jangan melepaskan kepercayaanmu, tetapi terus bergiat di dalam mengerjakan apa yang mendatangkan keselamatan, maka kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya bukanlah kebahagiaan menurut cara pikir kami, bukanlah kebahagiaan menurut standar dunia, memiliki uang yang banyak, memiliki pekerjaan yang mampan, bukanlah ukuran kebahagiaan kami. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kami diajarkan bahwa sumber kebahagiaan yang sejati terletak di dalam Allah itu sendiri. Kami mau percaya Tuhan, dan kami mau tetap mengandalkan Engkau Tuhan, sehingga situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak akan menggeserkan nilai kebahagiaan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, teruslah menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami agar supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas di sepanjang hari ini. Kami memohon penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, pekerjaan dan usaha kami. Berkati Tuhan orang-orang yang kami kasihi di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah kasih setia Tuhan selalu memampukan kami melewati setiap tantangan-tantangan, persoalan yang akan terjadi di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami melangkah dengan kepastian, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol pemerintah, saudara. Jaga kesehatanmu ya, karena kesehatan sangat penting. Sekarang imun tubuh kita harus kuat. Firman Tuhan memampukan kita untuk kita bisa melewati hari-hari ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom, selamat pagi.